Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, episode 120. Rindu. Farah duduk di meja kerjanya. Saat ini, dirinya memeriksa laporan penjualan butik miliknya. Butik yang didirikannya 10 bulan yang lalu. Farah juga mengurusi pemesanan secara online. Farah menghentikan pekerjaannya dan menutup layar komputernya. Farah melihat foto-foto kedua anaknya seperti ini. Air matanya menetes seketika. Setelah perpisahannya dengan mantan suaminya, Farah belum pernah bertemu dengan kedua anaknya. Rasa rindunya begitu sangat kuat, namun Farah malu untuk menatap wajah kedua anaknya. Menyandang nama sebagai ibu yang tidak baik, begitu membuatnya tidak berani untuk mendekati kedua anaknya. Andainya aku berjumpa dengan mereka, apakah mereka akan berlari memelukku? Farah bertanya di dalam hatinya. Maafkan Mami, Mami malu menatap wajah kalian. Sekarang, kalian pasti begitu sangat bahagia berkumpul sama Opa dan Oma. Kalian sudah memiliki mama baru, yang sepertinya dia sangat menyayangi kalian, ucap Farah yang mengusap air matanya. Farah yakin kedua buah hatinya tidak akan kekurangan kasih sayang bila hidup bersama dengan suaminya. Mengapa rasa sayang selalu datang belakangan? Ucap Farah. Kamu pasti bahagia, Mas. Sekarang kamu sudah memiliki anak dari dia. Betapa salahnya aku saat itu. Mengapa aku bisa menyanyiakan suami seperti kamu? Sekarang, aku hanya bisa merasakan rindu setelah kebahagiaan itu pergi. Farah mengingat saat dirinya melahirkan anaknya. Selama 2 bulan, suaminya begitu sabar melayaninya. Farah yang tidak bertegur sapa dengan ibu mertuanya membuat suaminya lah yang harus mengurusinya secara langsung. Bila suaminya pergi ke kantor, maka suaminya akan menugaskan perawat. Setelah melahirkan selama 2 bulan, Farah tidak melakukan kegiatan apapun. Bahkan mandi, minum, makan, suaminya lah yang menyiapkan untuknya. Farah menangis ketika mengingat itu semua. Apa yang aku alami sekarang adalah hal yang sangat pantas untuk aku terima, karena sudah menjadi istri tidak baik terhadap kamu. Sekarang kamu pasti memperlakukan wanita itu seperti apa dulu kamu memperlakukan aku. Farah mengusap air matanya. Dari sekian banyak laki-laki, kamu adalah laki-laki yang terbaik yang telah aku sia-siakan. Dan aku tidak tahu setelah ini apakah aku akan menemukan pria seperti dirimu lagi, ucapnya di dalam hati. Permisi Bu, ada Pak Hendra ingin bertemu dengan Ibu, ucap karyawan yang membuka pintu ruangan Farah. Kedatangan karyawan itu membuat Farah mengalihkan semua pikirannya terhadap masa lalunya dan juga kedua buah hatinya. Suruh masuk, perintah Farah. Baik Bu, ucap karyawan tokonya yang kemudian mempersilahkan tamu itu untuk masuk ke dalam. Silakan duduk Pak Hendra, Farah mempersilahkan tamunya. Terima kasih Bu Farah, ucap Hendra yang duduk di depannya. Ada apa Pak? Tanya Farah. Tidak usah terlalu formal dengan saya, pinta pria itu. Saya nggak enak, berhubung kita juga rekan bisnis, ucap Farah. Saya ingin hubungan kita lebih dari sekedar bisnis. Pak Hendra, Bapak pasti sangat mengenali saya, karena saya bukanlah orang yang biasa. Saya itu orang yang sangat terkenal, dan juga apa yang terjadi dengan saya, itu semua orang sudah tahu. Saya minta agar Bapak mempertimbangkan keinginan Bapak tersebut, ucap Farah yang tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu sekarang bukanlah kamu yang dulu. Kamu sudah menjadi wanita yang sangat baik, dan saya yakin itu, ucap Hendra. Farah diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu.
Bila kamu menerima saya akan datang menemui kedua orang tuamu, pinta Hendra. Hendra merupakan seorang pengusaha tekstil di Bandung. Ia juga memiliki pabrik sepatu. Pria berusia 37 tahun itu tidak bersama istrinya lagi dan memiliki 1 orang anak. Masalah seperti ini tidak bisa terburu-buru, ucap Farah. Selebihnya kita bisa saling mengenal setelah kita menikah, Hendra berkata dengan sangat yakin. Saya ingin keluarga Bapak mengenali saya terlebih dahulu. Bila mereka memang bisa menerima saya dengan segala kekurangan saya, dengan segala masa lalu saya mau menikah dengan Bapak. Namun, bila mereka tidak bisa menerima saya tidak akan menikah dengan Bapak, ucap Farah dengan tegas. Farah masih mengingat bagaimana mertuanya tidak menyukainya, dan hal itu sangat membuat keluarganya tidak harmonis. Saya anak tunggal Farah, dan saya memiliki 1 orang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 10 tahun. Kedua orang tua saya juga tidak ada. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Tanya Hendra. Farah diam mendengar ucapan Hendra tersebut. Farah tidak mengetahui tentang hal itu. Yang Farah tahu, pria itu sudah tidak memiliki istri namun punya anak. Kalau begitu putra Bapak, apabila dia menerima saya akan menerima Bapak, ucap Farah kemudian. Saya akan atur pertemuan kamu dengan putra saya, dan saya harap kamu tidak merubah keputusanmu setelah kamu bertemu dengan putra saya, ucap Hendra yang tersenyum. Farah menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang wanita yang tidak memiliki suami lagi, bukanlah hal yang baik. Begitu banyak penilaian miring tentang dirinya. Farah ingin kembali menjadi seorang istri. Ia ingin mencari kebahagiaannya kembali. Farah ingin menjalani kehidupan yang baik. Setelah perpisahannya dengan Fatir, Farah datang ke rumah orang tuanya dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu, Farah memilih untuk datang ke rumah orang tuanya di saat malam hari, karena dia tidak ingin warga akan marah bila melihat dirinya. Farah juga langsung membawa kedua orang tuanya ke Bandung dan tinggal bersamanya hingga saat ini. Bila kamu tidak sibuk, ingin makan di luar? Tanya Hendra. Pekerjaan saya bila diikuti enggak akan selesai. Bila Pak Hendra ingin mengajak saya makan siang, boleh, saya tidak masalah, ucapnya yang tersenyum. Jangan panggil saya Bapak lagi, ucap Hendra. Baiklah Mas, jawab Farah kemudian. Apa enggak ke kantor? Tanya Clarissa yang tersenyum memandang suaminya. Enggak sayang, jawab Fatir. Hari ini pria 3 anak itu memilih untuk tidak masuk ke kantor. Kenapa? Tanya Clarissa yang mengusap pipi suaminya. Hari ini abang buka puasa dek, Fatir mengulum senyumnya. Pria itu mengusap bahu istrinya. Clarissa tersenyum mendengar ucapan suaminya. Abang, ini masih pagi, ucap Clarissa. Iya, tapi Azka tidur sayang, Fatir tersenyum memandang istrinya. Clarissa tersenyum memandang wajah suaminya. Ya dek, boleh ya, pinta Fatir. Kalau nanti belum selesai, Azka sudah nangis gimana? Tanya Clarissa. Fatir berpikir ketika mendengar pertanyaan istrinya. Kita jangan di sini dek, pindah ke sana, usulnya memandang sofa yang ada di dalam kamarnya. Enggak nyaman bang, enggak besar, ucap Clarissa yang tidak setuju. Kalau di sini nanti dianya jadi bangun dek, jelas Fatir. Pria itu memandang istrinya dengan penuh harap. 40 hari menunggu bukanlah waktu yang sebentar baginya. Terasakan dek, Fatir memberikan bukti kepada istrinya. Ya sudah kalau gitu, ayo, ucap Clarissa.